Tugas Sejarah Kebudayaan Islam Wali Songo kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Putri Fakhruddin kelas 12 IPS 3. Sebelum membahas proses perkembangan Islamisasi di Tanah Jawa, adapun nama-nama Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, dari ke-9 Wali Songo ini, saya akan memilih satu untuk saya presentasikan, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Swihu alias Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di Desa Bonang. Namun yang sering diziarahi adalah makamnya di Kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat meninggal kabar wafatnya beliau sampai pada seorang murid yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi beliau sampai ingin membawa jenazah beliau ke Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian beliau. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Karya sastra Sunan Bonang yaitu Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Contoh suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Said Al-Khair. Mengubah tembang Tombo Ati dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan orang. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat ini kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Beliaulah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambah instrumen bonang. Dirubah menjadi nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat cinta iski, sangat mirip dengan kecenderungan Jalaluddin Rumi. Menurut Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan intuitif atau makrifat dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak al-yakin. Ajaran tersebut disampaikannya secara populer melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Sunan Bonang bahu-membahu dengan murid utamanya Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Maktum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Penduduk ingin belajar melakukan boning sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya, maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Karomah atau keistimewaan Sunan Bonang dapat merubah pohon aren menjadi pohon emas saat sang Sunan bertemu dengan muridnya yaitu Raden Syahid atau yang dikenal sebagai Brandal Lokajaya. Kelak Brandal Lokajaya dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Selain itu, dikisahkan Sunan Bonang pernah menaklukkan Kebon Danu, seorang pemimpin perampok dan anak buahnya, hanya menggunakan tembang dan gending dharma dan mocopat. Ada seorang Brahmana yang kedatangannya bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Engkau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seorang Brahmana, ujar Sunan Bonang. Setelah kejadian itu juga akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya rela memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Lalu sang Brahmana dan pengikutnya menjadi murid dari Sunan Bonang.
Nah, segitu aja presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.